ke Meet pembelajaran TIK pada siang hari ini ya. Oke, semoga sehat semua yang berada di rumah maupun yang ada di asrama ya selama pembelajaran online ini. Sehat-sehat semua kan ini? Sehat, Gabriela? Pak. Oke, Sehat, sehat. Pak. Kalau sehat, anggukkan kepala coba. Oke, sip. Ya, kita mulai dulu untuk pertemuan hari ini dengan berdoa dulu. Silahkan, Gabriel. Pak Usep dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memperbolehkan kami memulai hari dengan semangat yang baru. Kami juga diberi kesempatan untuk melangkah ke dalam dunia ini sebagai anak dan hamba-Mu yang ditugaskan untuk melayani sesuai dengan rencana-Mu. Kami mempersembahkan Untuk Bapak itu permainan hari ini ya. Sedikit relax dulu, oke. Coba sekarang duduk yang tegap semuanya, duduk yang tegap. Oke, kemudian pejamkan mata, ambil napas dalam-dalam, hembuskan. Oke, sadari nafas yang masuk, silahkan dihirup lagi, hembuskan lagi. Oke, silahkan diulangi. Apa yang kalian rasakan, anggota badan kalian, tangan, punggung saat ini. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Baik. Oke, sudah cukup. Nah, kira-kira nih setelah permainan ini, apa yang kalian rasakan dalam waktu berapa menit ini? Nggak ada 2 menit nih. Kita menarik nafas, kemudian mengembuskan. Apa yang kalian rasakan? Coba. Ada yang mau bicara? Silahkan. Saya, Pak. Oke, Citra, apa yang kamu rasakan, Citra, hari ini? Yang saya rasakan hari ini senang karena masih diberi kesehatan oleh Tuhan dan sedikit panik. Kenapa paniknya? Kenapa? Paniknya tadi lagi buru-buru, Pak, ngerjain tugas. Oh gitu, tapi udah selesai tugasnya? Sudah. Oke, puji Tuhan. Baik, ada lagi? Satu anak lagi? Apa yang dirasakan hari ini? saya, Pak. Ya, silahkan, Gabriel. Saya merasa tenang setelah menghirup napas yang segar dan terus dikeluarkan gitu, Pak. Saya merasa tenang. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan dari pengalaman yang kemarin bahwa kita memilih integrasi Office, kemudian sebelumnya kita belajar tentang pemrograman, ya kan, pemrograman Python. Nah, sekarang kita belajar tentang integrasi Office yang kalian pilih kemarin. Nah, saat ini Pak Osep akan share screen. Pak Osep sudah membagikan ke kalian tentang aplikasi input yang kemarin berupa Excel kemarin. Kita akan melengkapi sampai dengan message box. Nanti message box ini gunanya adalah sebelum benar-benar atau yakin untuk membatalkan suatu perintah, nanti akan muncul pop-up message yang gunanya apakah yakin nih mau melakukan hal tersebut. Nah, itu untuk konfirmasi lagi ke pemakainya ketika membuat form menggunakan Excel. Nah, sekarang Pak Ustaz akan coba share screen dulu. Oke, minta tolong dicek ya. Oke. Oke, sebentar. Masuk ke Excel. Apakah sudah kelihatan layar Pak Ustaz, anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, terima kasih. Baik, Pak Ustaz lanjutkan ya. Nah, kemarin kita sudah sampai dengan pembuatan form yang ini ya. Beberapa sudah membuat. Pak Ustaz klik tambah. Misalnya ID-nya angka 1, nama barangnya adalah pensil. Kemudian harganya 10.000, ya kan? Kategorinya adalah alat tulis. Kita klik tambah. Nah, seperti ini. Sudah masuk ya. Kemudian kita akan menambahkan berupa pop-up message. Bagaimana caranya? Yang pertama-tama kita klik design mode.
Habis design mode, nanti dipraktekkan ya dalam kelompok ya, habis ini ya. Nanti praktek dalam kelompok masing-masing Pak Usep bagi. Kemudian design mode, Pak Usep klik kanan, ataupun langsung aja view code di sini. Stop share screen. Wah, ada pertanyaan dulu enggak kira-kira dari anak-anak? Anak-anak, oh shake your head kalau enggak ada pertanyaan. Oke, siap. Kita akan membagi dalam kelompok ya. Oke, sebentar. Pak Usep siapkan dulu kelompoknya. Oke. Sebentar ya. Pak Usep bagi menjadi 3 kelompok ya. Pak Usep bagi menjadi 3 kelompok. Disiapkan dulu Excel-nya supaya nanti kalian akan bekerja dalam kelompok dalam 10 menit. Oke. Cecilia Marta jadi 1 kelompok dengan Cindy dan Citra. Kemudian sama Gabriel, room 1. Oke, 1, 2, 3, 4. Oh ini berarti 2 kelompok aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Oh ini Kartika Salom room 2, Maura room 2, Maura Sekar room 2. Oh bisa 3. Sydney pakai laptop ya Sydney ya? Oke siap. Bagus. Oke ya. Oke, sudah siap anak-anak? Pak Usep assign ya. 1, 2, 3, nanti akan otomatis masuk ke. Oke. Baik, langsung biar teman-temannya tahu caranya ya Cindy ya. Kamu ngomong sambil ngomong ya Cindy. Oh iya, Pak. Oke. Tadi source code-nya di mana? Kamu copy dari Teams ya. Oke, betul. Baik, sudah jalan ya Pak Usep ke kelompok lain dulu. Pak Usep leave, izin leave ya. Yang Teams yang Excel udah kelihatan belum? Udah. Ya. Ada di itunya, chatnya nggak, Pak? Di chatnya, betul. Iya. Nggak ada? Pak Usep kirimkan lagi ke chatnya ini. Bentar. Oke, sudah Pak Usep kirim sekarang. Itu, coba. Sampai dipesan. Oke. Puja bisa mengikuti Puja? Sip, itu sudah. Punya aku yang bagian tambahnya itu udah gagal, Pak. Gagalnya gimana? Karena di aku WPS-nya tuh nggak bisa aktifin itu, apa sih namanya? Developer? Ya. Dari nanti dicoba di option-nya developer. Coba nanti ya. Atau habis ini bisa share screen? Aku baru masuk meet-nya lewat laptop. Jadi nggak keikuti ininya. Oke, ya udah. Oke. Dicoba di Excel-nya sekarang. Nih, coba. Ini N-nya ada 3, Pak. N sub sama N, ya benar. N sub, N in. Anak-anak, nah ini Pak Usep, silakan on cam dulu semuanya. Oke, kita break sebentar lagi. Kita permainan lagi. Oke. Sebelum Pak Usep menjelaskan tugas untuk minggu depan, ya. Oke, permainan lagi. Oke. Sudah? Oke. Sekarang Pak Usep akan memberikan nanti hadiah untuk kalian ya, berupa senyuman terindah Pak Usep. Nah, sekarang kita lihat kesiapan kalian.
Siapa yang di tempat kalian di meja belajar kalian itu ada ballpoint? Coba diarahkan kamera ballpointnya. Oke. Sini nge-freeze ya nih Sydney ya. Puja mana Puja? Ballpointnya sudah siap? Oke. Yang kedua adalah seperti biasa. Pasti kalian akan belajar selama 2 jam ya kan? Coba botol minum, mana botol minum? Ada nih, jangan lupa minum. Oke, sip, udah ada sini. Oke, sip. Citra ada, Maura Sekar udah ada nih. Shake your head, udah ada. Oke, yang terakhir. Tidak lengkap kalau hanya botol minumnya. Siapa yang punya snacknya? Ayo snack. Tidak ada. Oh, cuma Citra, Cecilia Marta, dan Maura. Oke, pemenangnya sudah jelas yaitu Citra, Cecilia Marta, dan Maura. Pak Ustadz kasih senyuman terindah Pak Ustadz ya. Dilihat matanya aja, karena Pak Ustadz harus pakai masker ini. Oke, langkah-langkahnya tadi ya Sydney ya. Dari yang awal atau apa, Pak? Iya, dari awal desain mode. Nah, betul. Oke. Sambil dijelaskan. Dari yang awal-awal atau baru Ya, yang ini batal sudah. dong? Ya, ini sudah ini. View code, kemudian ngapain? Bentar, Pak. Ininya kita. Oke. Kalau di tampilan Pak Ustadz lancar kok ini Sydney. Maunya ngeklik ini supaya ada toolbox-nya. Habis itu kamu klik ini supaya nambah itu. Kalau nggak perlu, udah. Button, nambah button. Habis itu setelah ada buttonnya, kamu klik kanan, view code. Habis itu masukin komennya yang tadi dikasih Pak Usep di chat. Gitu, Pak. Terima kasih Sydney. Sekarang sekalian dicoba. Gitu ya Maura ya nanti ya. Nanti ketika selesai meet ini bisa dicoba lagi ya Maura, kelompoknya Maura ya. Oke, silakan dicoba. Oke, Sydney, kelompok Sydney? Nggak ada? Oke, baik. Pak Ustadz akan share screen satu lagi materi. Ini untuk minggu depan. Nanti Pak Ustadz akan bagikan ke kalian. Apa yang akan kita buat. Dan nanti bisa kalian coba dulu di rumah. Ya. Oke, bentar. Nah, ini dia. Sudah muncul ya. Di tempat kalian ya. Nah, ini. Kita akan membuat seperti ini. Form penilaian kelas 10. Nanti kita akan membuat daftar nilainya. Ada pendidikan agama sampai dengan bahasa Jawa. Kemudian jurusan kalian apa. Sama seperti tadi, yang berupa tabel di Excel. Kemudian ada simpan. Nah, simpan ini tadi juga ada 2 tombol, yaitu tambah atau simpan sama batal. Yang ada message box-nya semua. Ya. Ini ya, Pak Ustadz kirim ke kalian dulu. Sebentar. Wait a minute. Silakan dipelajari dulu. Minggu depan kita akan mulai mempraktekkan ini supaya nanti kalian lebih lancar lagi untuk pembuatannya. Oke, Pak Ustadz kirim sebentar. Nah, sudah ada di kolom chat anak-anak. Nanti silakan dipelajari dulu. Tabelnya kalau kita bisa melihat yang ada di sini, nanti akan ada NIS, nama siswa, kelas. Kelasnya nanti berupa combo box, ya. Combo box kemarin sudah ada juga ya. Nanti kelas 10 MIPA 1 sampai dengan 5, kemudian 10 bahasa dan 10 IPS 1 sampai dengan 4. Kemudian pendidikan agama budi pekerti, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, seni budaya, pendidikan jasmani dan bahasa Jawa. Kemudian jurusannya berupa ini option, ini jurusannya berupa option. Gitu. Ada pertanyaan dulu untuk tugas minggu depan. Kalau ada langsung raise your hand. Kalau tidak ada, shake your head. Nggak ada? Oke. Kita akan pelan-pelan saja. Oke. Baik. Pak Ustadz tutup pertemuan hari ini. Kita ambil kesimpulan bahwa dalam membuat
tombol tambah di sini, button ini berupa input seperti ini. Kita memerlukan namanya pop-up message ini untuk konfirmasi. Jadi misalnya ini juga tambah, ini bisa kita tambahkan di sini. Ketika kita klik input yes, maka dia akan menambah. Nah, seperti itu. Itu juga bisa kita tambahkan yang ada di sini bisa, ya. Jadi tidak hanya tentang message pop-up-nya ada di sini enggak, tetapi juga di sini juga. Tambah juga begitu anak-anak. Itu untuk pelajaran hari ini. Ya, itu pop-up message hari ini. Begitu dari Pak Usep. Apakah ada pertanyaan sebelum Pak Usep kirim meetingnya? Pas, ini kita 30 menit. Enggak ada? Oke. Terima kasih untuk hari ini sudah bergabung, ya. Jaga kesehatan selalu, selamat melanjutkan aktivitas. Salam buat keluarga di rumah. Oke, bye-bye. Makasih, Makasih, Pak. Pak. Sama-sama, Makasih. terima kasih anak-anak. Pak. Ya, Makasih, Pak. oke. Makasih, Pak Usep Pak. end meeting ya. Bye. Salam sehat dan bahagia. Berikut adalah refleksi saya tentang perasaan saya bagaimana membuat aktivitas pembelajaran dari perencanaan pembelajaran dan aktivitas pembelajaran tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Pada awalnya saya sangat merasa excited karena pembelajaran diferensiasi ini dipadu dengan pembelajaran sosial emosional. Kegiatan pembelajaran diferensiasi sebenarnya sudah pernah saya jalankan di sekolah kami ini, namun pengalaman kali ini membuat berbeda. Dalam prosesnya, perencanaan kegiatan berdiferensiasi harus disusun secara matang agar murid semakin antusias dalam pembelajaran dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan lancar juga. Dalam kegiatan pembelajaran sosial emosional, murid-murid pun mampu mengidentifikasi perasaannya masing-masing, apa yang mereka rasakan. Selain itu, murid-murid juga dapat melaksanakan pembelajaran dengan kesadaran penuh atau mindfulness dengan berlatih stop. Nah, murid juga mampu melakukan manajemen diri dalam kerja kelompok. Karena di dalam kelompok, murid-murid tersebut praktik dalam pembuatan makro VBA formnya. Dan murid-murid lain melihat secara langsung praktik pembelajaran tersebut. Untuk merancang kegiatan pembelajaran, saya akan menentukan tujuan dan target pembelajaran. Setelah itu, saya akan mencari data mengenai learning style murid, karakter murid, dan prior knowledge yang mereka miliki. Serta pengalaman mereka itu dapat menjadi pengalaman belajar dalam kegiatan sebelumnya. Saya pun perlu mempelajari dan menguasai materi pembelajaran yang akan saya sampaikan pada murid. Selanjutnya, saya perlu menentukan teknik dan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Saya akan menerapkan pembelajaran sosial di kelas dengan berbagai teknik pembelajaran kompetensi sosial emosional. Salah satunya adalah latihan bernafas dengan kesadaran penuh, mindfulness breathing, dengan teknik stop sebagai ice breaking saat pembelajaran di kelas. Dengan latihan ini, saya mengharapkan murid menjadi lebih fokus pada apa yang akan mereka pelajari, serta mengurangi tingkat stres dan kepenatan atas materi yang didapat. Saya juga akan menggunakan beberapa permainan atau games sehingga kegiatan pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Saya akan mempersiapkan perencanaan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional dengan matang. Setelah pelaksanaan kegiatan belajar, saya perlu melakukan evaluasi, yaitu mengenai hal yang sudah baik dan belum yang saya lakukan,
untuk selanjutnya dapat saya lakukan untuk perbaikan. Demikian refleksi dari saya untuk pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran